Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this occasion, I will explain about narrative text. Apa sih narrative text itu? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text adalah sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Nah, narrative text itu bertujuan untuk menghibur para pembaca yang akan membaca cerita tersebut. Nah, narrative text memiliki beberapa tipe. Yang pertama, fairy tales. Fairy tales ini berupa dongeng yang bersifat khayalan. Contohnya yaitu The Wishman. Kemudian folk tale. Folk tale ini berupakan cerita rakyat. Contohnya Onion and Garlic. Selanjutnya yaitu fabel. Fabel ini berupa dongeng binatang. Contohnya A Town Mouse and a Country Mouse. Yang terakhir yaitu legend. Legend ini merupakan legenda rakyat. Contohnya The Legend of Bayuwangi, The Legend of Tidak Durhaka, dan lain-lain. Kita lanjut ke purpose. Purpose yang pertama yaitu merupakan to amuse, untuk menghibur. Nah, bisa dipilih antara to amuse dan to entertain. Selanjutnya yaitu to teach us to have good character. Untuk mengajari kita untuk mempunyai karakter yang bagus. Selanjutnya, to make us learn something from the story. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Kemudian kita beralih ke generic structure-nya. Yang pertama yaitu orientation. Di dalam orientation ini terdapat pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Biasanya orientation ini terdapat di paragraf pertama. Selanjutnya complication. Complication ini berisi masalah dari sebuah cerita tersebut. Selanjutnya evaluation. Berisi sisipan penilaian atau evaluasi tentang cerita atau konflik yang ada. Nah, selanjutnya resolution. Kalau ada masalah, tentu ada solusinya kan? Bagian ini bisa untuk menunjukkan solusi atau penyelesaian dari konflik yang ada. Yang terakhir, reorientation. Reorientation ini merupakan bagian yang terakhir yang berisi pesan moral, saran, dan pembelajaran. Reorientation ini biasanya ada atau enggak ya di dalam sebuah naratif teks. Selanjutnya, language feature atau ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, yaitu adverb of time. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat once upon a time, one day, dan long time ago. Nah, dari sini kalau sudah dimulai dari once upon a time, one day, long time ago, nah sudah bisa diketahui bahwa ini merupakan narrative text. Selanjutnya, menggunakan past tense. Contohnya, he lived in the jungle. She saw a big house. Biasanya menggunakan verb 2, verb 2. Selanjutnya, specific character. Nah, dalam sebuah cerita itu terdapat karakternya, spesifiknya. Contohnya, Aladdin, Snow White, Cinderella, dan lain-lain. Kemudian, action verb, yaitu menggunakan kill, cry, dan saw. Selanjutnya, time conjunction, yaitu menggunakan then dan when. Yang terakhir, direct speech, yaitu berupa kalimat langsung yang menggunakan tanda petik. Contohnya, why are you crying, my friends? Oh good, let me come out. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita ke contohnya. Kita akan menganalisis cerita yang berjudul Cinderella. Pada paragraf pertama, terdapat kalimat once upon a time. Kata Cinderella, stepmother, and stepsister. Yang dimana itu merupakan terdapat pengenalan tokoh dan waktu, tempat dan waktu. Itu berarti paragraf pertama berupa orientation. Selanjutnya paragraf kedua. Her stepmother and stepsister treated her badly. One day, a prince of kingdom invites all girls to the ball. Cinderella wants to go there, but she did not have beautiful dress. Oh good, I don't have dress. Nah, saudara dan di sini maknanya saudara dan ibu tiri Cinderella memperlakukannya dengan buruk. Pada suatu hari, seorang pangeran mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Tetapi Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi ia tidak memiliki baju yang bagus. Nah, di sini di paragraf kedua merupakan
masalah, sebuah masalah yang berarti paragraf kedua ini merupakan complication. Selanjutnya, paragraf ketiga, a fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Nah, di sini ada peri yang membantunya, kemudian mengubah bajunya menjadi cantik dan akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran. Pangeran menyukai Cinderella. Nah, di sini merupakan sebuah resolution dari paragraf ketiga ini, yaitu merupakan resolutionnya. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai naratif teks. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyebutan kalimat atau kata-kata yang terdapat dalam penjelasan video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.